A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Summa ila hadrata qutbur rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. Rabbi israhli syadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di Madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullah alaih memberikan nasihatnya pada tanggal 9 Jumadil Akhir 545 Hijriah sebagai berikut. Diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya telah datang kepada beliau seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu berkata kepada beliau, "Sungguh, aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka beliau bersabda kepadanya, "Ambillah bencana fakir sebagai pakaian." Persyaratan bagi orang yang mencintai haruslah mau mengikuti dan setia kepada yang dicintai. Perhatikanlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia menyerahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan setia menemani beliau. Itulah bukti cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang diri maupun ketika di tengah orang banyak, ia sangat mencintai beliau. Sedangkan engkau mengaku cinta kepada orang-orang saleh, wahai pendusta, tetapi kenyataannya engkau menyembunyikan hartamu dari mereka. Padahal engkau ingin berdekatan dan menemani mereka. Jadilah orang yang berakal. Sesungguhnya cinta seperti ini adalah cinta yang penuh kedustaan. Seorang pencinta tidak akan menyembunyikan sesuatu dari yang dicintainya. Bahkan ia akan mengutamakan kekasihnya di atas segalanya. Ketahuilah bahwa kefakiran itu selalu menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya beliau bersabda, "Al-faqru ashra'u ila man yuhibbuni min syailil ma'i ila muntaha." Fakir itu lebih cepat datang kepada orang yang mencintaiku daripada mengalirnya air ke tempat berhentinya. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Dunia sangat mahal datang kepada kami ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bersama kami. Ketika beliau wafat, dunia seperti datang berlimpah kepada kami. Dengan demikian, sanggup menerima kefakiran adalah syarat mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sanggup menerima bencana adalah syarat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala." Berkata sebagian ahli sufi, agar orang tidak mengaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengakuan yang dusta, munafik, dan riya, maka bala itu memang dikaitkan dengan kewalian. Hendaknya engkau bertaubat dari pengakuanmu dan kedustaanmu itu. Jika engkau mau datang dengan jujur, engkau tidak perlu merisaukannya. Jika tidak,
engkau tidak bisa mengikuti kami. Engkau jangan bersikap sombong. Jika engkau sombong, engkau tidak akan diterima, tetapi justru akan dihina. Agar mereka tidak membinasakanmu, janganlah engkau bermain-main dengan ular maupun binatang buas. Silahkan maju menghadapi mereka jika engkau memang memiliki keberanian dan kekuatan. Ketahuilah bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerlukan kejujuran dan cahaya ma'rifat. Matahari ma'rifat itu tidak akan pernah terbenam siang maupun malam, dan ia akan terbit di hati orang-orang yang benar. Berpalinglah engkau dari orang-orang munafik yang menentang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai gulam, agar engkau menjadi orang yang berakal. Kebanyakan manusia tak ubahnya seperti binatang yang mengenakan pakaian. Oleh karena itu, janganlah engkau mengikuti mereka. Ambillah cermin, kemudian pandanglah dan renungkanlah. Berdoalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar engkau dapat memandang dirimu sendiri dan diri mereka. Aku dapat melihat keburukan makhluk dan kebaikan Khalik, karena aku telah mengenal dengan sebenarnya siapakah makhluk dan siapakah Khalik. Selamatkanlah kami dari kejahatan makhluk, ya Allah, dan berikanlah kami kebaikan-Mu di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Aku menginginkan kebaikan itu untukmu, bukan untukku. Jika aku mengambil sesuatu darimu, sesungguhnya hal itu untuk keperluanmu juga. Ketahuilah bahwa aku tidak memerlukan sesuatu yang aku ambil darimu. Aku memiliki mata pencaharian, kemudian aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang engkau bawa kepadaku itu, aku tidak melihatnya, sebagaimana orang munafik yang riya dan pura-pura bertawakal kepada Tuhannya. Jadilah engkau orang yang berakal, janganlah engkau sombong kepadaku. Ketahuilah bahwa aku hendak menggosok hati manusia, yakni penduduk bumi ini. Karena memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tahu siapakah orang yang baik dan orang yang buruk di antara kalian. Ikutilah aku jika engkau ingin sukses. Aku akan melakukan sesuatu, yakni membersihkan nafsu, watak, keinginan, syaitan dan musuh-musuhmu. Aku juga akan membersihkan kawan-kawan burukmu. Hendaknya engkau meminta tolong kepada Tuhanmu untuk menghadapi musuh-musuhmu itu. Adapun yang mendapat pertolongan adalah orang-orang yang sabar ketika menghadapi mereka, dan orang yang diserahkan kepada mereka adalah orang yang terhina. Meskipun ujian itu banyak, tetapi yang menurunkannya hanya satu. Meskipun penyakit itu banyak, tetapi tabibnya hanya satu. Serahkanlah dirimu kepada dokter, wahai orang-orang yang hatinya sakit. Mengenai apa yang dilakukan terhadapmu, janganlah engkau berprasangka buruk terhadapnya. Sudah barang tentu dia lebih tahu mengenai dirimu daripada engkau sendiri. Oleh karena itu, diamlah engkau di hadapannya. Janganlah engkau membantah, agar engkau melihat kebaikan dunia dan akhirat. Keadaan para wali itu selalu diam. Mereka tidak bergerak dan mereka merasa takjub. Setelah lama dalam keadaan seperti itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka dapat berbicara seperti membuat bicara benda mati. Mereka tidak berbicara pada hari kiamat, kecuali pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka berbicara. Mereka tidak mau menengadahkan tangan dan tidak mau mengambil.
kecuali jika diberi. Sesungguhnya hati mereka telah bertemu dengan hati para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.